Film diawali dengan Ed Snowden, seorang pria 29 tahun yang jago komputer secara otodidak dengan diam-diam mengatur pertemuan di Hong Kong untuk menjumpai Laura dan Glenn, wartawan dari surat kabar Inggris, The Guardian. Ed bermaksud untuk membocorkan dokumen-dokumen rahasia NSA karena menurutnya NSA sudah bertindak di luar batas dengan memata-matai warga Amerika Serikat secara ilegal. Mengetahui kejahatan pemerintah yang mengganggu hak privasi online warganya, hati nurani Ed Snowden terusik. Sedikit pun tidak ada niat busuk di hatinya untuk menjual rahasia negara demi keuntungan pribadi. Namun dengan sangat hati-hati dan siap menanggung segala resiko, Ed pun memutuskan untuk menjadi whistleblower dan menceritakan perjalanannya berkarir di pemerintahan selama ini kepada The Guardian. My name is Edward Joseph Snowden. Jiwa nasionalis yang dimiliki Edward Snowden merupakan warisan yang diajarkan oleh keluarganya. Setelah terjadinya peristiwa serangan 11 September 9/11, Ed berkomitmen untuk menjaga negaranya dengan cara masuk militer sebagai pasukan khusus. Sayangnya, dalam kegiatan pendidikan militer yang diikutinya, kakinya mengalami cedera dan patah. Akibat fraktur stres pada tulang kakinya, dokter mengatakan tidaklah mungkin bagi Ed untuk melanjutkan pendidikan militernya dan menyarankannya untuk mencoba cara lain dalam membela negara. Ed Snowden pun dipulangkan. Ed memutuskan untuk bergabung dengan CIA. Setelah melalui beberapa tes, Ed pun diterima dan mengikuti kelas pelatihan di bawah arahan Corbin O'Brien, salah seorang instruktur senior. Ed berkenalan dengan Hank Forrester, seorang teknisi instruktur dan juga penasehat di CIA. Bersama para trainee lainnya, Ed digembleng untuk ahli dalam urusan komputer. Corbin menegaskan bahwa medan pertempuran modern adalah server atau koneksi. Dalam sebuah tes kecerdasan, Ed Snowden yang tak tamat SMA ini karena harus bekerja untuk mencari uang akibat perceraian orang tuanya, memperlihatkan keunggulan dirinya. Dalam waktu 38 menit, dia mampu meretas sistem jaringan komunikasi tersembunyi di kota asalnya, menghancurkannya dan memperbaikinya kembali. Sedangkan para pakar rata-rata membutuhkan waktu 5-8 jam untuk melakukannya. Ed Snowden berkenalan dengan seorang gadis melalui sebuah aplikasi cari jodoh. Lindsay Mills yang mempunyai hobi fotografi ini mampu memikat hati Ed. Lindsay yang juga mahir komputer ini tahu kalau Ed adalah seorang mata-mata. Hal itu diketahuinya dengan melacak alamat IP Ed. Ed pun tak bisa berkelit. Chemistry yang terbangun dalam hubungan mereka membuat mereka kian dekat. Sementara itu, Presiden Bush mengeluarkan peraturan yang mengizinkan pihak intelijen untuk melakukan penyadapan tanpa harus menunggu keluarnya surat perintah pengadilan. Ed yang merasa hal itu janggal mencoba untuk bertukar pikiran dengan Hank. Hank pun menceritakan pengalaman pahitnya sebagai programmer di CIA. Dia juga pernah mencoba untuk mengajukan keluhan ke Departemen Hukum, namun ujung-ujungnya Hank terlempar dan karirnya mandek. Sebagai murid terbaik, Ed berusaha untuk mengambil hati Corbin dan mencoba untuk membujuknya menceritakan apa yang sebenarnya menjadi tugas dan tujuan mereka, dan dirinya akan ditugaskan kemana. Namun Corbin enggan untuk menceritakannya. Corbin hanya mengatakan bahwa bahaya sesungguhnya berasal dari Cina, Rusia, dan Iran dalam bentuk suntikan SQL serta malware. Ewan McEskill dari harian The Guardian menjumpai Ed Snowden di Hong Kong untuk memastikan apakah informasi yang disampaikan Ed benar-benar dapat dipercayai. Ed memperlihatkan bukti-bukti yang kuat. Ewan pun percaya. Ed juga mengatakan bahwa dia ingin mengungkapkan identitasnya kepada publik. Hal ini tentu akan sangat berbahaya bagi dirinya. Ed meminta agar The Guardian dapat memberikan perlindungan untuknya agar dirinya tidak diburu. Ed mengutarakan maksud baiknya bahwa dia melakukan hal ini bukan karena uang atau karena ada agenda tersembunyi. Dia hanya ingin data yang dipegangnya ini diberikan kepada para wartawan untuk ditunjukkan kepada dunia dan masyarakat bisa menentukan sendiri sikap mereka. Ewan segera menghubungi kantor redaksi The Guardian di New York dan meminta mereka menyiapkan pengacara untuk menghadapi Gedung Putih.
Ed memperlihatkan program yang bernama XKeyscore. Program ini diperkenalkan kepada Ed pertama kali ketika dia bekerja untuk CIA di Jenewa. XKeyscore merupakan program pencarian yang dapat digunakan untuk mencari apapun yang kita mau. Ed pun kemudian menceritakan dari mana dia memperoleh program ini. Di bawah perlindungan diplomatik PBB, CIA menempatkan Ed di Jenewa sebagai teknisi untuk menjaga keamanan jaringan komputer CIA agar tidak disusupi oleh hacker. Antara usil atau karena job desk-nya, Ed mencoba meretas jaringan HRD dengan tujuan untuk menemukan apakah ada celah yang memungkinkan masuknya para hacker. Ed berhasil masuk dan bahkan menemukan dokumen-dokumen rahasia politik yang seharusnya tak boleh dia lihat. Alhasil, Ed dipanggil oleh pimpinannya dan mendapatkan teguran dan menyuruh Ed segera menghancurkan semua data yang telah diretasnya. Melihat pekerjaannya selama 2 tahun ini tidak begitu dihargai, Ed mulai merasa tak kerasan bekerja di belakang meja dan mengutarakan keluhannya ini pada Charles. Ed berkenalan dengan Gabriel Sol yang juga bekerja di tempat yang sama dengannya namun di bawah naungan NSA. Gabriel yang mempunyai otoritas untuk menggunakan program NSA ini memperkenalkan XKeyscore pada Ed. Sama seperti halnya Google, hanya saja hebatnya XKeyscore dapat dipergunakan untuk meretas email, chat, SMS, telepon, dan yang lainnya di seluruh dunia tanpa batas. Ed dan Charles mengupayakan beberapa cara mendekati dan memanfaatkan pihak-pihak berpengaruh untuk mendongkrak karir mereka di CIA. Berkat bantuan Lindsay yang kini tinggal bersamanya di Jenewa, Ed berhasil mendekati Marwan, pengusaha Pakistan yang memiliki bank dan ahli bermain saham. Dengan bantuan Gabriel, Ed berusaha mencari bukti kotor untuk dipakai menekan Marwan. Ed terkejut program yang dipergunakan NSA ini ternyata juga mampu mengakses webcam walaupun laptop dalam keadaan tidak aktif. Berhasil menemukan celah pada keluarga Marwan, Charles memanfaatkan hal tersebut untuk memanipulasi Marwan dan akhirnya mendapatkan promosi. Melihat cara-cara kotor ini, Ed yang kini memiliki ketakutan yang berlebihan pada webcam akhirnya memutuskan untuk keluar dari CIA. Sempat terjadi ketegangan antara Ed dan Lindsay karena salah paham akibat Ed yang mulai paranoid dan mencurigai segala hal. Ditambah lagi dengan tindakan Ed yang melanggar privasi Lindsay dengan memeriksa laptop Lindsay. Lindsay mendukung keputusan Ed untuk keluar dari CIA dan mereka pun kembali pulang ke Amerika Serikat. Sementara itu, Barack Obama terpilih menjadi presiden menggantikan George W. Bush dan berjanji akan menyiapkan peralatan untuk melacak dan melumpuhkan teroris dan tak ada lagi penyadapan ilegal terhadap warga Amerika. Karena melihat Amerika tidak lebih baik pada masa pemerintahan Obama, ditambah lagi kebutuhannya akan uang dan juga ingin tinggal di Jepang, Ed Snowden bergabung dengan NSA. Di sini, Ed berhasil membuat sebuah program backup sistem yang bernama Epic Shelter. Selama waktu inilah Ed menemukan kejanggalan-kejanggalan yang membuatnya dilematis mengenai kegiatan-kegiatan NSA. Jepang yang kala itu sedang membangun kerjasama dengan NSA tak menyadari kalau NSA ternyata mengambil kesempatan itu untuk menyadap Jepang, memasukkan malware ke dalam sistem komunikasi dan infrastruktur fisik mereka dengan tujuan apabila Jepang nantinya tidak lagi menjadi sekutu Amerika, maka Jepang dapat dipadamkan. Tidak hanya Jepang, NSA juga melakukan hal yang sama pada Meksiko, Jerman, Brasil, Cina, Rusia, Iran, Venezuela, bahkan sampai Austria. NSA juga memerintahkan Ed untuk melacak semua pemimpin pemerintahan dan industri, melacak kesepakatan dagang, skandal seks, jalur komunikasi diplomatik, dan lain-lainnya. Ternyata ini tidak lagi berbicara tentang teroris semata. Ed menyadari kalau semuanya ini adalah tentang pengendalian ekonomi dan sosial dengan jalan memeras pihak-pihak yang ditargetkan untuk melindungi supremasi pemerintahan Amerika Serikat. Tidak hanya melacak musuh, NSA bahkan mengakses semua metadata mereka berdasarkan pada semua kontak nomor telepon mereka dan semua orang-orang yang terhubung dengan mereka. Intinya, NSA benar-benar melacak semua ponsel di dunia, tak peduli siapapun orangnya, dan isu terorisme hanya dijadikan kedok untuk menutupi hal ini. Ed tidak memberitahu Lindsay kalau dia bekerja untuk NSA. Tuntutan pekerjaan sebagai anggota NSA dalam memata-matai semua orang membuat Ed semakin paranoid dan insecure. Hal ini berimbas kepada hubungannya dengan Lindsay. Pertengkaran itu bermula ketika Ed meminta Lindsay untuk menghapus semua foto-foto sensualnya pada laptopnya. Merasa kebebasannya berekspresi terganggu, ditambah lagi Ed yang berubah dingin akibat bekerja 12 jam setiap hari lalu pulang hanya untuk main game dan tidur, Lindsay pun marah besar, meninggalkan Ed dan pulang ke rumah orang tuanya di Maryland.
Merasa kesepian karena ditinggal, 3 bulan kemudian Ed meninggalkan Jepang menjumpai Lindsay untuk kembali menjalin hubungan dengannya dan berjanji akan berubah. Ed dan Lindsay tinggal di Maryland. Ed banyak berubah dan merasa menjadi pribadi yang lebih baik. Ed kembali bekerja untuk CIA. Jabatannya adalah sebagai konsultan solusi. Dengan menjadi anggota CIA, Ed ditempatkan untuk bekerja sebagai kontraktor swasta dari perusahaan Dell yang memiliki kerjasama dengan CIA, NSA, dan DIA. Namun Ed kembali menemukan kejanggalan-kejanggalan yang membuatnya terus berpikir dan tak mau mengabaikannya begitu saja. Beberapa orang yang terusik hati nuraninya seperti dirinya ternyata telah mencoba untuk menjadi whistleblower. 3 pejabat tinggi di NSA misalnya, yang mencoba mengajukan keluhan tentang penyalahgunaan kekuasaan. Akibatnya FBI menyerbu rumah mereka. Thomas Drake juga melakukan hal yang sama dan mencoba mengubah sistem dari dalam. Akibatnya dia ditangkap dengan tuduhan spionase. Intinya, siapapun yang mencoba berani menjadi whistleblower akan dihancurkan. Sebagai anggota CIA, Ed cukup berprestasi dan dikenal oleh banyak pejabat senior CIA. Corbin bermaksud mempromosikannya di divisi cyber. Karir Ed sedang menuju puncak. Ed sedikit galau karena promosi yang diimpikannya ini menuntutnya untuk pindah ke Hawaii. Sedangkan kehidupannya bersama Lindsay di Maryland sudah sangat nyaman. Namun Ed mengatakan kepada Lindsay kalau dirinya tidak akan menerima tawaran itu apabila Lindsay keberatan. Ed tidak ingin kehilangan kebahagiaannya lagi. Namun tiba-tiba Ed mengalami epilepsi dan itu sangat membahayakan keselamatannya. Proses pengobatan yang harus dijalaninya menuntutnya untuk mengurangi stres. Demi kesembuhan Ed, Lindsay akhirnya bersedia untuk pindah ke Hawaii dan berharap iklim yang hangat dapat membantu Ed melawan epilepsi. Di pekerjaannya yang baru, Ed ditugaskan untuk memata-matai Cina. Ed bekerja di pusat kriptologi NSA yang sangat ketat dan tidak mengizinkan untuk membawa masuk peralatan elektronik dalam bentuk apapun. Ed bertemu kembali dengan Gabriel yang sudah bekerja di sana 3 tahun. Sebagai hacker, Ed ditempatkan di bagian pertahanan bersama Patrick Haynes. Kumpulan para hacker ini ada di bawah pengawasan Trevor. Untuk menjalankan misi mereka, para hacker ini menggunakan program Heartbeat yang berbasiskan pada Epic Shelter. Ed terkejut karena Epic Shelter adalah program bikinannya ketika dia bekerja untuk NSA di Jepang 4 tahun yang lalu. Ed tak menyangka program temuannya itu ternyata dipergunakan untuk melacak ponsel musuh dan mengeksekusi mereka. Ed dengan jujur mengatakan kepada Lindsay kalau dirinya sudah beberapa bulan ini tidak lagi memakan Tegretol. Ed mengatakan bahwa setiap kali dia mengkonsumsi Tegretol, dia merasakan efek gugup. Sementara pekerjaannya menuntut pemikiran yang tajam dan fokus sepanjang waktu. Kecewa dengan sikap Ed yang lebih mementingkan pekerjaan daripada nyawanya, Lindsay marah dan mengingatkan Ed bahwa demi kesembuhan Ed lah Lindsay rela meninggalkan Maryland dan pindah ke Hawaii. Mendengar Direktur NSA yang berbohong kepada Kongres bahwa NSA tidak melakukan penyadapan kepada masyarakat, Ed memberitahukan hasil temuannya kepada teman-temannya. Ternyata selama ini NSA meretas warga Amerika Serikat dan mengumpulkan data-data pribadi penduduknya. Ed dan teman-temannya menyembunyikan hal tersebut dari Trevor. Dalam sebuah pesta ulang tahun, mendengar cerita teman-temannya mengenai banyaknya target yang telah dihancurkan menggunakan Epic Shelter, Ed semakin tertekan dan stres. Epilepsinya pun kumat. Corbin menghubungi Ed dan memuji kinerjanya selama ini yang sudah berhasil menutup ratusan IP address Cina. Ed terkejut, Corbin ternyata mengamati dan tahu semua gerak-gerik Ed dan teman-temannya di NSA. Tidak hanya itu, Corbin bahkan selama ini memperhatikan sepak terjang Ed sejak dari Jenewa, termasuk pasang surut hubungannya dengan Lindsay. Mengetahui kalau dirinya ternyata selama ini juga diawasi, Ed yang merasa terancam privasinya ini memberitahu Lindsay dan memintanya untuk kembali ke Maryland. Merasa sudah tidak aman lagi dan terlalu banyak kejahatan yang ditutupi oleh pemerintah, Ed nekat untuk menjadi whistleblower. Ed mengkopi semua dokumen rahasia ke dalam sebuah SD card.
Berkat bantuan Patrick, Ed yang tergesa-gesa ini akhirnya berhasil menyelipkan SD card tersebut pada sebuah rubik. Dengan lihai, Ed pun lolos melewati mesin detektor dan menghilang. Hasil wawancara dengan Snowden dipublikasikan oleh The Guardian di Inggris. Dalam sekejap, seluruh dunia memberitakan kalau NSA ternyata selama ini mengumpulkan jutaan rekaman pembicaraan telepon penduduk Amerika Serikat, bahkan juga orang-orang di seluruh dunia setiap hari. Pemerintahan Amerika Serikat pun gempar dan sibuk mengklarifikasi. Setelah 4 hari menjadi berita utama di mancanegara, Snowden pun muncul dan dengan berani mengungkap jati dirinya ke publik. Untuk melindungi dirinya dari pelacakan, Ed pun memformat laptopnya. Didakwa dengan tuduhan mata-mata, pencurian dan konversi properti pemerintah, Snowden pun kini menjadi buronan dan diburu. 2 hari kemudian, posisi Snowden yang bersembunyi di Hong Kong diketahui oleh banyak pihak. Namun The Guardian berhasil membawa Ed keluar dari persembunyiannya lalu menyembunyikannya kembali di rumah seorang imigran gelap. Setelah 10 hari dalam persembunyiannya, Ed pun berhasil keluar perbatasan dan kabur ke Moskow, Rusia untuk mencari suaka politik. Melalui tindakannya ini, sekarang dunia mendapatkan contoh bahwa untuk melakukan hal yang benar tak perlu berakhir di dalam penjara. Ed memang kehilangan kehidupan yang diimpi-impikannya selama ini. Namun dia mengatakan, kebebasan terbesar yang kurasakan adalah bahwa aku tak perlu lagi khawatir soal apa yang akan terjadi esok, karena aku bahagia dengan yang kulakukan hari ini. Edward Snowden.